Hello guys, welcome back di channel YouTube Rakajana. Dan seperti biasa, kali ini kita akan menggambar digital menggunakan iPad Pro dan juga Apple Pencil. Nah, untuk aplikasi sendiri di sini aku menggunakan Procreate, dan yang akan aku respon karyanya adalah salah satu anak magang yang ada di HNS Studio. Jadi kemarin aku sudah respon nih ceritanya salah satu karya si anak magang ini. Cuman temennya ada yang cemburu nih. Akhirnya aku merespon lagi deh. Tapi it's okay. Dan ini adalah karyanya. Jadi ini memang masih raw sih ya, ini masih sketch gitu ya. Tapi aku juga penasaran bakal jadi seperti apa setelah aku respon nanti. Tapi sebelum kita menggambar, ritual wajibnya adalah subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, thank you. Yo guys, seperti biasa menggunakan aplikasi Procreate, dan sebelum menggambar kita buka dulu nih, atau kita buat kanvas dengan ukuran 4000 x 3000 pixel dengan resolusi 500 dpi. Oke, di sini aku dapat kiriman gambar seperti yang aku bilang tadi adalah dari Wahyudi. Oke, Wahyudi ini salah satu anak magang di HNS Studio. Jadi dia tuh pengen tuh karyanya direspon, dan dia bilang ini kelelawar gitu. Oke juga gitu ya. Dan aku tertarik untuk merespon ini karena memang fun fact ya, logo HNS Studio pertama kali itu menggunakan sosok kelelawar. Jadi karena itulah aku tertarik untuk merespon gambar ini. Nah, di sini aku akan coba rubah beberapa details dari si gambarnya Wahyudi. Dan kalau kita lihat-lihat dari sketsanya, di sini terdapat tentu saja ada sosok kelelawar yang super besar, kemudian ada sosok anak kecil yang membawa balon. Nah, secara positioning di sini aku pengen rubah posisi si anak kecilnya sendiri supaya lebih terlihat lebih jelas. Oke. Nah, seperti biasa di sini aku membuat sketsa terlebih dahulu. Aku bakal improve beberapa bentuk yang menurutku kurang pas dari karyanya si Wahyudi ini. Dan di sini untuk brush sendiri aku masih menggunakan Inkblade, sebuah brush yang memang secara tekstur itu aku suka banget karena mirip dengan tekstur pensil. Dan di sini guys, berita baiknya adalah si Inkblade ini memang brush bawaan dari Procreate-nya sendiri. Jadi kalian bisa coba, ini recommended banget. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini bagian atas aku bakal coba tambahin karakter si anak kecilnya, dan bakal membawa balon sambil menaiki sosok si kelelawar ini. Kelelawarnya cukup seram juga ya, karena dia ini seperti zombie gitu guys. Jadi kepalanya itu sudah terlihat tengkoraknya. Jadi seram tapi keren juga gitu. Nah, si Wahyudi sih di sini nggak bilang ya ini tema gambarnya, maksudnya apakah ada deskripsinya ataukah ada judulnya gitu. Ternyata nggak ada. Jadi ya udah, dia emang pengen aja gambar tengkorak, dan kebetulan tengkorak kelelawar gitu. Tapi ya itu karena memorable menurutku, dan kebetulan sama dengan logo dari HNS zaman dulu, ya udah akhirnya aku respon. Di sini juga dalam proses menggambar aku bakal sambil Q&A ya, seperti biasa. Jadi kita ini menggambar, ataupun sebenarnya kita ini Q&A, tapi ada sesi menggambarnya gitu. Jadi aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Di sini ada pertanyaan dari siapa ya? So Quiet 14. Bang, aku pengen bisa gambar tapi gak tahu harus mulai dari mana. Mungkin ada saran atau tips-tips buat bisa gambar ilustrasi ke depannya. Terima kasih. Oke, jadi aku bakal jawab pertanyaan ini sambil kita masuk ke proses inking ya. Di sini untuk inking aku buka layer baru, dan ini adalah proses yang paling aku suka. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Untuk memulai ilustrasi, enaknya gimana ya? Tipsnya itu seperti apa? Oke, buat pemula nih, yang harus kalian lakukan di awal itu adalah langsung mencoba. Jangan takut, langsung action, oke? Menggambar apapun yang pengen kalian gambar. Jangan pusing mikirin art style. Jadi gambar yang ada di sekeliling kalian. Entah itu karakter yang sudah established, entah itu dari buku komik, entah itu dari benda-benda yang kalian lihat di sekitar kalian, gambar itu dulu. Karena apa? Yang terpenting di awal kalian harus menumbuhkan
mentalitas berkarya dulu. Artinya jangan sampai kalian pengen bisa menggambar nih, tapi menggambarnya seminggu sekali. Nah itu kan ya tentu aja bakal lama bisanya gitu. Jadi usahakan setiap hari harus menggambar. Terus di sini untuk proses inking. Tapi thank you ya buat Sokwayat untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Jadi intinya harus take action. Nah di sini untuk inking aku menggunakan brush yang memang aku custom sendiri. Sebenarnya secara look brush ini mirip banget dengan Studio Pen. Studio Pen sendiri itu adalah brush bawaan dari Procreate. Jadi mirip dengan itu. Cuman karena aku pengen menghasilkan brush yang sesuai dengan karakter garis yang aku punya, jadi aku membuat ataupun mengcustom brush ini. Oke, yang kalian lihat. Jadi intinya walaupun brush ini menurutku bagus, belum tentu juga cocok dengan karakter garis yang kalian punya. Artinya apa? Artinya kalian harus banyak explore. Karena di aplikasi Procreate itu ada banyak brush guys, bahkan ratusan gitu. Artinya kalian harus explore, kalian coba sendiri kira-kira yang mana cocok dengan karakter garis kalian. Oke? Karena setiap orang punya karakter garis yang unik, yang berbeda-beda, so juga perlu brush yang memang unik juga gitu. Nah, kenapa aku suka dan kenapa aku selalu bilang bahwa proses inking ini proses yang paling menyenangkan gitu menurutku ya. Karena di sini kita bisa explore yang tadinya mungkin dalam proses sketsa itu ya masih raw, masih kasar, kemudian bentuknya juga belum sangat terlihat. Tapi dalam proses inking ini kita bisa membuat gambar yang kita buat itu lebih secara ide itu lebih liar guys. Jadi kita di sini bisa lebih bebas, kita mau menambahkan apa. Jadi disinilah kalian tambahkan gitu. Nah untuk sosok anak kecil aku buat dia ini sangat fun, berpegangan dengan si kelelawar. Terus ada sosok balon juga yang dipegang. Jadi benar-benar masih mempertahankan konsep awal yang dibuat oleh si Wahyudi. Cuman secara look sekali lagi di sini aku bikin sangat berbeda sekali. Oke? Nah, di sini ada pertanyaan juga masuk dari apa ya? Dari siapa nih ya? Kita cek lagi. Ini masih coba aku cari-cari ya guys. Jadi memang ada beberapa gitu. Cuman aku lupa tuh tadi yang mana ya. Oke, sambil menunggu pertanyaannya kita bahas ini dulu deh, bahas beberapa aplikasi gitu, aplikasi yang memang oke digunakan untuk menggambar dan kebetulan udah pernah aku coba. Jadi buat kalian nih yang pengguna Android, jadi kalian bisa coba tuh, ada Autodesk Sketchbook, itu lumayan sangat ramah, cuman kekurangannya adalah pada pixelnya. Jadi pixelnya tidak bisa sebesar di Procreate, jadi agak kurang. Resolusi juga masih kecil, jadi sekitar berapa ya, 79 gitu, yang jelas di bawah 100. Jadi agak kurang lah kalau digunakan atau peruntukannya nanti desain yang kalian buat untuk t-shirt, jadi agak kurang. Walaupun masih oke, tapi sedikit kurang dibandingkan dengan Procreate. Kemudian ada aplikasi apa ya, yang baru aku coba banget tuh. Tadi aku udah sempat gambar dan kebetulan itu challenge dari subscriber, yaitu Infinite Painter. Nah, secara kasta Infinite ini lebih bagus daripada Sketchbook ya menurutku, karena fiturnya lebih lengkap, kemudian juga lebih efektif aja digunakan untuk menggambar. Tapi masih di bawah si Procreate secara kualitas. Kemudian ada apa lagi ya, kalau Android itu Infinite, kemudian ada Clip Paint Studio kali ya yang bisa dicoba. Nah itu juga keren, fiturnya juga lebih lengkap. Tapi aku kurang nyaman sih menggambar di sana, jujur. Lebih prepare Infinite Painter sih sama Sketchbook dan juga Procreate. Nah di sini aku masih membuat inking tanpa membuat detail terlebih dahulu ya. Jadi usahakan buat kalian nih, apalagi pemula, kadang-kadang kita terjebak pada details. Jadi baru mulai inking itu udah buat detail, sehingga apa? Kita terlanjur asik membuat di satu titik itu terus-menerus, sehingga kita akan cepat bosan guys.
dan akhirnya ujung-ujungnya gambarnya nggak jadi gitu. Jadi itu sering banget terjadi. Jadi yang harus dilakukan adalah kita fokus dulu membuat outline, membuat globalnya dulu. Habis ini kita coba pasang warna dulu deh, supaya kita tahu nih kira-kira yang cocok diisi detail tuh di bagian mana aja. Atau bisa juga setelah proses inking kita blocking dulu guys. Kita blocking bagian yang memang sudah pasti gelap, kita blocking dulu. Jadi tidak berarti kalau kita dalam proses penambahan detail setiap bagian harus diisi detail, nggak harus. Jadi itu adalah priority atau prioritas gitu. Jadi bagian mana yang memang perlu ya udah ditambahin. Kalau memang nggak perlu, nggak usah ditambah detail guys. Kadang-kadang aku melihat pemula yang menggambar, wah itu setiap bagian itu nggak diberi napas gambarnya, jadi diisi detail semua, diarsir. Jadi jadinya gelap gitu. Terkesan gambar kita akan jadi kotor ketika diwarnain. Jadi intinya kita pasang detail itu di tempat yang memang sesuai. Nah untuk masalah detail nanti kita buat video yang berbeda. Kita bahas gimana sih caraku menentukan sebuah gelap terang, menentukan sebuah pokoknya menentukan gimana caranya inking yang oke lah. Setidaknya itu versinya Rakajana ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian bantu aku untuk mengembangkan channel ini guys. Kalian di subscribe dulu, nyalakan loncengnya, kalian share juga ke teman-teman kalian supaya berkembangnya bersama-sama gitu. Aku juga dulu gitu tuh, belajarnya bareng-bareng sama teman-teman di kosanku dulu. Jadi kita ramean, kita gambar bareng sehingga bisanya juga bareng-bareng gitu kan. Jadi lebih nggak bosan lah dalam proses menggambar. Nah di sini aku juga bakal bermain dengan motif. Jadi karena di sini desainnya tidak terlalu tidak terlalu kompleks secara warna nanti, dalam artian masang masang highlight shading gitu yang berlebihan. Jadi aku akan coba minimalisir dengan proses atau dengan detail. Contohnya membuat bajunya garis-garis, bakal aku tambahkan beberapa pernak-pernik gitu. Nah untuk base color dari si kelelawar di sini aku menggunakan warna ungu. Karena entah kenapa aku suka aja kalau kelelawar itu warnanya ungu gitu. Dan tidak lupa harus ada warna pink, itu warna kesukaanku guys. Nah, di sini aku menggunakan layer baru lagi. Aku buka layer baru dan posisi layer baru ini atau layer warna ini ada di bawah layer outline. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kita tidak bermain detail dulu. Kita pasang warna dulu guys, supaya kita bisa bekerja lebih cepat. Karena di industri pengalamanku kita tidak hanya dituntut membuat gambar yang keren, tapi keren plus cepat. Kan gitu sekarang kan, jadi benar-benar pragmatis gitu, pengennya biar cepat, biar keren gitu. Nah kita juga di industri juga harus bisa beradaptasi. Makanya menggambar pun kita harus bisa seefektif mungkin, tapi hasilnya juga keren. Sama seperti gambar yang aku buat ini, buatnya itu hitungan jam guys, hitungan jam. Kenapa bisa gitu? Karena memang aku memanage waktunya dengan benar. Jadi kalau seandainya aku dari awal sudah bermain detail, mungkin aku akan keasikan di bagian detail itu dan akhirnya kehabisan waktu di sana. Makanya saranku adalah ketika selesai membuat satu bagian kayak inking, kita lanjut ke proses coloring. Kita blocking semua dulu, jangan main detail, kita blocking dulu. Setelah selesai blocking warna, barulah kita lanjut ke proses detailing. Misalnya nih membuat arsiran garis atau apa gitu. Nah, baru nanti masuk ke bagian itu guys. By the way ini kalau ada teman-teman gitu ya, kemarin juga ada masuk pertanyaan gimana sih cara magang di HNS Studio gitu. Cara magangnya sangat gampang guys, sangat gampang. Jadi kalian cukup datang ke sini. Yang terpenting bagiku menerima anak magang adalah attitude. Nomor satu itu attitude, kedua kerja keras sudah pasti. Keinginan untuk belajarnya tinggi, itu sangat aku apresiasi gitu. Ketimbang skill jago tapi kurang disiplin, kurang punya attitude, punya etika, itu aku kurang respect gitu. Makanya di HNS itu sangat gampang. Kalau kalian lihat banyak banget anak magang di sini. Bahkan dalam satu sesi itu pernah tuh sampai 15 atau 20 anak magang gitu ya. Itu ramai banget dari seluruh Bali, bahkan ada dari luar juga.
intinya seperti itu, datang aja dulu, kita ngobrol, kita tentuin nanti bulan apa mau magang, silahkan magang di sini, kita belajar sama-sama lah. Aku juga sampai detik ini masih belajar. Jadi kalau di total HNS Studio itu udah lebih ya kali ya, lebih dari 100 orang yang kita terima magang semenjak berdirinya ya. Jadi HNS Studio itu berdiri tahun 2015 guys, ketika aku masih kuliah. Dan tahun ini tahun ke-8. Ya mudah-mudahan masih teruslah bisa memberikan impact yang positif untuk industri kreatif gitu ya. Nah, lanjut ke gambar. Di sini aku pengen buat entah kenapa tuh dalam proses menggambar kan kadang kita tidak menentukan dari awal ya pengen isi ini atau isi itu. Tapi ketika pas prosesnya kepikiran aja sesuatu, dan aku kepikiran membuat balon ini menjadi bentuknya itu si Batman. Jadi biar nyambung guys, karena kita menggambar kelelawar, jadi ya udah kita isi tokohnya si Batman. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat gambarnya sudah mulai terbentuk, sudah mulai setengah jadi lah. Di sini kita akan bermain dengan beberapa detail dalam bentuk motif. Di sini kita harus punya banyak referensi sehingga seperti baju yang digunakan oleh anak kecil ini, aku lupa apakah aku lihatnya di Uniqlo atau di mana gitu baju ini, sehingga aku kepikiran untuk menggambarnya. Karena kan baju itu nggak hanya warna polosan, tapi kita juga bisa kok implementasikan desain atau motif yang kita lihat itu dalam karya kita. Jadi kayak karya kita itu kan lebih kaya secara visual gitu ya. Nah, ngomongin studio lagi, HNS itu ada di daerah Tampak Siring. Kalau kalian tahu Istana Presiden atau Tirta Empul, nah studioku ada di dekat sana. Di HNS itu ada banyak project yang dikerjakan, lini bisnisnya banyak lah guys. Ada animasi, ilustrasi, graphic designer, kemudian ada social media management, ada apa lagi ya? Ya kita bikin konten juga guys. Terus aku juga punya tempat sablon namanya My T-shirt Factory. Itu kita supply baju-baju jadi gitu kayak ke Bali Zoo, kayak untuk Bank Indonesia, dan masih banyak lagi lah. Intinya HNS Studio itu one stop shopping. Kalian mau cari apa aja ada di sini, dari proses konsultasi sampai proses produksi ada gitu. Pokoknya tenang aja. Jadi sedikit lah promosi tentang HNS itu. Tapi kalian kesini nggak hanya ibaratnya boleh kesini kok main-main. Jadi nggak harus kalian order desain kesini ataupun magang kesini, nggak harus. Jadi buat kalian yang pengen main-main, hanya sekedar penasaran, pengen tahu, ngobrol sambil ngopi-ngopi di sini, monggo datang. Karena aku juga sering tuh kedatangan teman-teman ilustrator baik dari luar ataupun dari Bali sendiri. Jadi kita di sini kadang ngobrol, diskusi terkait industri, terkait karir masing-masing. Jadi memang HNS aku ciptakan untuk itu guys. Jadi datang-datang aja ke sini. Apalagi dalam waktu dekat nih ada kabar gembira. Studioku bakal renov. Jadi nanti rencananya aku bikin semi galeri gitu. Jadi memang diperuntukkan untuk publik, tapi ada workshop juga gitu. Jadi di saat yang bersamaan kalian bisa lihat orang kerja, kalian juga bisa lihat studionya gitu, dan lihat beberapa karya, dan karyanya sendiri itu keren-keren. Gak hanya karya dari HNS, bakal ada karyaku juga, terus bakal ada karya dari seniman-seniman yang lain. Jadi ini bakal menarik dan aku super excited untuk mendekor studio ini menjadi lebih keren. Nah, seperti yang aku bilang, untuk proses blocking warna kan sudah selesai. Sekarang aku balik lagi ke layer inking. Nah, di sini aku bakal tambahkan beberapa detail. Mungkin kalian sudah bisa lihat perbedaannya. Di sini sudah sangat terlihat lebih secara detail, itu sangat dinamis dengan permainan garis yang sangat super tajam dan masih menggunakan brush yang aku custom tadi. Nah, ini perannya sangat krusial sekali, proses detail ini, karena disinilah kita menambahkan kayak ini helai per helai dari bulu, membuat karya kita secara volume itu lebih terisi lagi guys. Jadi nanti hasil akhirnya pasti bakal jauh sih, bakal jauh berbeda dengan apa yang kalian lihat sekarang ini gitu. Ini juga merupakan proses yang sangat merupakan proses yang
apa sih bahasanya, aku lupa ya, jadi kayak pokoknya menyenangkan gitulah, sangat menyenangkan, terus juga sangat asik gitu. Di sini kalau aku sendiri pribadi itu tidak terlalu banyak berpikir dalam proses ini, lebih banyak berpikir pasti dalam proses pembuatan sketsa sih, karena kita harus menentukan layout dan komposisi gitu kan, layout dan juga nanti looknya bakal seperti apa gitu. Tapi dalam proses inking ini ataupun detailing ini, aku benar-benar bebas dan sangat menikmati. Jadi tanpa beban di sini. Oh ya, di sini tadi aku lupa tuh ya, ada pertanyaan masuk juga, cuman aku lupa terkait inking. Nah, itu juga harus kita buatkan video terpisah. Nanti aku bakal ajarkan gimana sih caranya ataupun cara efektif untuk inking dan cara membuat arsiran yang efektif seperti apa. Karena kalau salah-salah tapi memang sih kalau dalam seni kan sebenarnya tidak ada yang salah ya. Dalam artian ya kita menggambar ya udah free aja gitu. Tetapi ada yang namanya teknik guys. Ada yang namanya teknik, karena tentu kalau kita paham teknik, gambar kita pasti akan jadi lebih keren gitu. Nah, itulah yang pengen coba aku share ke teman-teman nih, terutama yang pemula, yang baru banget mulai terjun, pengen jadi ilustrator, pengen berkarir kayak aku. Jadi nanti aku bakal sharing di video yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Tapi kalian juga bisa ingat ya, kalian tinggal komen, nanti aku bakal bahas seperti ini. Kayak tadi ada yang nanya, aku bahas pertanyaannya di sini, aku balasin semua sambil menggambar, sambil Q&A. Oke? Nah guys, kalian lihat kan, ini gambarnya sudah mulai terlihat lebih detail, lebih padat dengan berbagai macam garis. Dan itu yang seperti aku bilang tadi, aku sangat, bisa aku bilang ini sangat efektif secara cara gitu. Karena aku sudah pasang base colornya terlebih dahulu. Di sini aku bebas memasang arsiran seperti apapun dan bisa dengan cepat, tanpa harus banyak berpikir gitu ya. Dan ini dia hasilnya. Gimana guys? Jadi seperti aku bilang tadi, looknya akan sangat berbeda dengan apa yang kalian lihat di awal. Jadi kalian bisa lihat komparasi gambar yang ini. Di sini aku coba improvisasi ya, banyak improvisasi. Mungkin di bagian anak-anaknya aku lihat gambarnya lebih, aku buat karakternya lebih besar, lebih terlihat lebih fun secara warna juga, walaupun ada unsur seramnya. Aku coba tambahkan shading juga. Jadi terlihat memang di sini lebih kompleks secara hasil gitu ya. Tapi thank you buat Wahyudi untuk gambarnya, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa kirim entah via DM atau email atau dimanapun. Mudah-mudahan aku bisa lihat itu, dan kalau aku suka dengan gambar kalian, aku bakal respon nanti, oke? Sambil jawabin pertanyaan yang sudah masuk. Dan akhir kata, thank you banget buat kalian yang sudah komen selama ini, sudah support channel ini, sudah subscribe. Dan pokoknya terus tonton channel ini dan share juga ke teman kalian lah, oke? Dan akhir kata, Rakajana signing out, see you di konten selanjutnya, bye bye.